semuanya, hari ini kita berkumpul bareng dengan sepupu-sepupu dari GDC untuk menjalankan podcast Once Upon a GDC. Jadi yuk kita kenalan dulu mungkin sama pembicara-pembicara kita. Nama saya Victoria, saya hari ini berperan sebagai MC. Lanjut. Saya Feiza, saya juga MC, saya dari angkatan 2019. Halo, aku Fadil, MC di sini juga dari angkatan 2019. Mungkin habis itu dari narasumbernya. Di sini ada 3 narasumber kita yang spesial banget di sini nih, yang sepuh banget ini di sini. Boleh kenal dari yang paling tua dulu nih, boleh. Waduh. Dari gue nih. Gue Denny, angkatan 16. Anim. Tapi GDC, ya masuk GDC dulu coder, jadi pengajar artis, habis itu jadi wakil. Widih. Boleh berlanjut mungkin, Nadia? Oke, halo teman-teman, salam kenal. Aku nggak putus-putus kan ya? Lagi rada Aman. Oke, jadi kenalan aja dulu. Aku Nadia, dari masuk GDC tahun 2018. Aku pertama masuk sebagai anggota, anggota pengajaran dari artis. Lalu berlanjut jadi sekretaris GDC, lalu berlanjut jadi ketua. Nadia aman? Oke, jadi aku sekalian kenalin ya. Jadi Nadia ini tuh termasuk salah satu anggota GDC dan juga BPH GDC yang udah cukup lama. Sudah jadi BPH di GDC mulai dari sekretaris sampai menjadi ketua tahun 2020-2021. Lalu dilanjutkan, si Agnes. Oke, iya. Halo, kenalkan, nama aku Agnes, masuk GDC dari tahun 2018 sebagai anggota, terus naik pangkat jadi pengajar coder, terus naik pangkat lagi akhirnya jadi wakil. Salam kenal. Widih, keren banget tuh. Oke, mungkin karena semuanya udah kenalan, kita mulai masuk ke sesi tanya jawab kali ya. Sebelumnya kita ingetin dulu nih acara-acara kita nih. Kita nggak cuma ada podcast di sini. Kita di sini ada rangkaian acara yang dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari webinar, kemudian G2X juga punya lomba-lomba, diantaranya ada lomba game design, baik dari environment design dan character design. Kemudian ada lomba yang spesial nih buat acara online kali ini, yaitu lomba video reaction. Dan yang terakhir akan ada game showcase pada website G2X. Dan juga ada podcast pada hari selanjutnya yang bertemakan kompetitif gaming dan juga ada acara closing yang akan ditutup pada tanggal 18 Februari. Oke, boleh kita mulai nih podcastnya nih. Silakan Fadil. Oke. Mungkin pertanyaan pertama nih. Mungkin beberapa kan dari yang lihat podcast ini belum ada yang belum tahu nih GDC tuh ngapain aja sih di GDC. Mungkin siapa dulu yang mau jawab nih dari Cina dia mungkin kan pernah jadi ketua. Aduh, langsung ditanyain pertanyaan yang sulit nih. Kita di GDC ngapain aja tuh? Jadi di dalam GDC sendiri tuh namanya Game Development Club ya. Dulu pas gue pertama kali masuk ke UMN, dia namanya Game Development Center. Nah, ya nggak Koden? Entah kenapa tiba-tiba berubah dalam pertengahan jalan. Jadinya Game Development Club. Nah, mungkin itu pertama mungkin gue kasih sedikit pengantar aja dulu di Game Development Club. Ketika kita masuk ke dalam Game Development Club, di situ pasti kita menjadi sebuah sarana untuk mengajarkan kepada orang-orang yang mau berminat dan punya skill yang tepat untuk belajar dalam mendevelop sebuah game.
dalam development semua game itu kita tahu ada 3 parts yang paling necessary ketika kita membangun sebuah game. Dan hal itu kita masih membataskan orang untuk mempelajarinya lebih dalam. Jadi kita bagi 3 parts itu dijadikan sebagai 3 buah divisi, yaitu art, coding, dan sound design. Nah, aku mungkin coba kasih sedikit perantara di art ya. Nah, di dalam art design itu, di dalam GDC sendiri, kita diperkenalkan dengan cara menggambar aset-aset penting dalam game. Yang pertama, yang pasti adalah karakter. Yang kedua adalah background. Dan sisanya itu kita ajarkan berbagai macam hal yang sering digunakan di dalam game juga, seperti 3D animation, 2D animation-nya, dan segala macam hal lainnya. Mungkin itu kasih sedikit perantara dulu ya. Nah, mengenai coding, nah di sini kan ada Ci Agnes dan Kodeni yang katanya sudah berperan sebagai pengajar dan sebagai anggota pengajarannya. Gimana tuh dari mereka berdua? Mungkin dari sisi coding mereka berdua bisa tanggapin gimana nih? Gue sudah angkat tangan coding. Ya, tadi itu dari dulu sebenarnya GDC itu tetap Game Development Club, cuman mungkin sedikit ada miss pas awal-awal. Gue lupa kapan itu kejadiannya, ada miss jadi Game Development Center, dan kayak ada beberapa yang kenalnya juga gitu Game Development Center, kayak okay, that's fine. We'll just fix that later. Nah, jadi GDC itu dari awal tetap Game Development Club, dari angkatan gue masuk juga sampai sampai gue lulus juga masih Game Development Club kan sekarang. Oh gitu teh, kayak gitu Iya, ya. ada miss-nya itu. Iya, ada miss-nya di situ. Sama-sama GDC pada Iya. akhirnya. Iya. Soalnya kalau kalian lihat di website UMN-nya, kan di website UMN tuh kita ada student activity gitu ya. Nah, terus di situ ada UKM. Kalau kalian coba cek aja, di situ pasti namanya masih Game Development Center. Masih belum berubah ya? Iya, harusnya masih belum berubah. Tapi ketika kalian masuk ke dalam UMN sendiri dan kalian dapat majalah Uscope yang kasih UKM-UKM kita ada apa, nah di situ baru namanya jadi Game Development Club. Gitu. Oke, boleh nih kalau misalnya kita udah tahu dari artis sendiri, dari divisi visual sendiri, boleh nih Ci Agnes menceritakan kalau coder tuh gimana sih, apalagi buat mereka-mereka yang masih cetek-cetek codingnya, nah gitu. Waduh, kalau untuk coder sih ya yang pasti kita belajar codingnya sih ya, iya nggak salah gitu kan namanya juga coder. Nah, kalau untuk kelas-kelasnya sendiri sih, technically karena emang anggota barunya juga pasti kan mahasiswa angkatan awal yang baru masuk itu kan, yang angkatan baru. Nah, jadi sebagai pengajar juga mereka pasti bakal otomatis nyiapin materi yang basic. Jadi untuk mereka yang tadi udah dibilang kemampuan codingnya itu masih cetek gitu kan, itu juga karena kita juga ngajarinnya basic, jadi technically harusnya nggak bakal susah kalau misalnya nanti udah makin lama ada di GDC atau coder itu sendiri juga makin lama ngedalamin game development gitu ya. Jadi terdengar sedikit intimidating kalau dibilang coder itu belajar coding. Tapi tenang aja, kita cuma ngajarin basicnya aja kok untuk sebagai jadi codernya. Nggak sampai kayak tiba-tiba satu pertemuan harus kayak buat satu game yang segede Harvest Moon gitu, nggak mungkin gitu kan. Paling yang paling basic itu gitu ya. Iya, paling yang kalau mau dinilai basic itu mungkin kayak kita bakal belajar basic untuk buat karakter controller atau platformer gitu. Jadi nanti kita cuman bener-bener basic banget. Jadi kalau udah tahu cara gerakin karakter 2D, nanti sebagai coder mereka juga bisa kembangin sendiri mau buat game apa dari pengetahuan yang didapat. Itu aja sih. Well, sedikit ada beda di angkatan gue sih. Gue pas jadi coder, pas gue masuk itu gue belajarnya stencil sih. Jadi kayak
Ya, there's lots of difference per angkatan. Kayak angkatan kalian kan belajarnya udah Unity kan ya? Iya, udah Gua Unity. awal sampai akhir stencil. And then ya yang kita kerjain apa Flappy Bird and that kind of stuff. Jadi kayak bener-bener basic, dan kalau lebih ngedalam ke kayak Unity dan lainnya, mungkin kita masih belajar basic coding sih, kayak logiknya sih, bukan codingnya sendiri. Itu pas angkatan gue. Cuman angkatan di bawah gue, angkatan Nadia kalian, Agnes dan kawan-kawan, kan sudah mulai beda. Jadi gue nggak tahu nih, tuh pada lebih mendalami ke bagian mana gitu. Iya, kalau pengalaman pribadi sih waktu jadi anggota baru itu sedikit lebih hardcore karena kayak satu pertemuan itu bahas satu game gitu. Tapi ya gamenya nggak susah-susah banget, tapi bener-bener kayak belajar untuk cara buatnya gitu sih. I see. That's nice. Oke nih, baik, terima kasih banyak buat Ci Agnes dan Ko Dedi. Nah, buat pertanyaan selanjutnya nih, apa saja benefit yang bisa diterima sama anak-anak GDC? Ya kan kita masuk GDC palingan orang-orang mikirnya palingan cuma bisa bikin game aja bareng teman-teman, tapi apakah ada benefit-benefit lainnya? Well, Ya iyalah dari ada. kalau namanya Iyalah ada sih masuk ya. klub, nambah temen pasti, Yang buat temen pasti. koneksi. Koneksi iya. Ingat Terus banget loh ceritanya Iya, tuh waktu ada SKKM. yang masuk karena cari jodoh. Oh, Cari jodoh. ada itu. Aduh, ada itu kan? Ada kan? Ada. Ada. Banyak yang terjadi. Tapi itu topiknya imut banget ya. Gitu. Kalian ngapain masuk GDC? Cari jodoh. Wow, lucu ya. Tapi Tapi nggak biasanya salah. kalau dari yang perspektif gue dulu tuh, kalau ngomong cari jodoh, biasanya pas masuk nggak ada tujuan nyari jodoh, terus nanti ada aja yang jadian gitu kan, sesama anak GDC gitu. Ya, begitu. Itu adalah kejadian yang jadi 100 tahun sekali. Nah, jadi itu sangat rare, tapi kalau misalnya dia beneran terbentuk, wah itu bakal lasting banget di GDC. Gitu. Karena ya karena gimana ya? Oh, dari pengalaman. Iya, pengalaman? Oh, tidak. Ayo. Sebenarnya Nah, sedikit pertanyaan dari aku juga nih, ada nggak sih yang kayak memang ketika masuk GDC itu tiba-tiba malah jadi kayak punya dapat jenjang karir yang lebih bagus gitu? dari rekor alumni kita, kelihatannya ada sih. Ada Itu yang. ada. Mm-mm. Kalau dari yang gue denger, jadi bukan angkatan gue dan bukan kayak teman-teman gue denger dari angkatan sebelumnya juga, ada yang dapat kerjaan sih pas lagi kuliah dulu. Jadi bener-bener kita kan GDC juga ada kontak sama game dev lain kan ya, kayak Toge dan kawan-kawan. Ini gue nyebut mereka nggak apa-apa lah ya. Apa-apa ya. Ya. Nah, ada dari game dev lain gitu, mereka ngajak gitu. Kadang suka ada yang ngajak, lagi bikin acara kita diajak ikut, ada yang ikut, terus ada yang dapat kerjaan di situ. Nah, terus kayak gue dari awalnya nyoba-nyoba jadi game tester, terus jadi kerjaan gitu. Itu juga ada. Kalau dari gua, ya gua nggak jadiin kerjaan sih. Buat jadiin Jadi skill builder. pengalaman. Oh iya, angkatan atas juga ada yang ini kok, dapat kerjaan juga. Jadi kayak mereka sesama angkatan anak-anak GDC gitu. Jadi angkatan sebelumnya kan ada yang jadi buka studio gitu kan. Ada studio sendiri, ada yang join gitu. Kayak magang bisa ke mereka. Gua mending nggak usah ngomong merek sih. Iya, tapi itu tidak memungkinkan sekali ketika teman-teman memasuki GDC ya. Itu kalian dapat potensial jaringan, koneksi,
informasi kerja seputar game development industry Indonesia, itu banyak banget kita kasih kesempatannya gitu ya. Jadi selain kita juga yang ke mereka, kita juga sering ngajak mereka ke kita juga ya kan ya Nes? Ya kan ya Koden? Jadi yoi dong. Iya dong, karena dari kita sendiri game development club itu rada masih jarang diminati di Indonesia gitu ya. Karena mungkin dari segi prospek kerja kita masih kayak belum bisa diterima di mata dunia gitu ya. Jadi kayak hanya beberapa dari kita yang berhasil masuk ke pasar. Jadi dari kita sendiri tuh hanya beberapa dari game industry di Indonesia yang berhasil apa sih namanya? Berhasil sukses gitu ya. Dan dari kita sendiri pun mereka sering datang ke kita dan encourage kita juga untuk keep doing what we do gitu. Jadi kayak mereka kasih kesempatan ke kita, mereka kasih support ke kita kalau kita tuh sebagai GDC untuk semakin mengembangkan anak-anak calon masa depan game developer di Indonesia. Jadi kayak mereka sering ngasih sponsor ke kita, mereka sering ngasih pembicara ke kita, mereka sering ngasih kelas ke kita. Jadi kita juga tinggal meminta ke mereka dan kita menjalin hubungan yang dapat membangun di mana kita tuh mencoba mencarikan jalur kepada mereka sebagai distributor game developer dan mereka pun kasih ke kita materi-materi yang cukup bagus gitu ya. Gitu sih. Itu salah satu benefit yang paling unggul menurut gua. Gitu. Oke. Ini nih, aku ingin nanya juga nih, mungkin spesifiknya lebih ke coder sih, karena kan kalau visual kan mungkin kita ada yang punya hobi gambar gitu kan. Cuman kalau untuk belajar coder kayaknya kalau nggak punya mentor tuh agak susah nih. Tapi ini juga general juga ya. Jadi kayak apakah kita kalau ikut GDC nih, kalau kita ikut dari nol, kira-kira kayak bakal susah gitu nggak ya? Mungkin bisa dibantu Maci akses dulu gitu. Kalau kalau misalnya mau mulai dari nol sih, kita pasti GDC juga bakal terima-terima aja sih ya sebagai anggota baru. Balik lagi ke niat sebagai codernya itu sih, mau mendalami atau enggak dari materi-materi yang dikasih, atau mungkin dari materi yang dikasih juga dapat kayak inspirasi gitu, kepikiran, oh kenapa logic ini bisa jalan, terus mungkin dia cari-cari sendiri gitu kan. Jadi mungkin kalau memang mau mulai dari nol, ya again kita bakal terima, tapi balik lagi ke anggotanya sih, niat ingin mengembangkan lagi atau enggak skill yang udah disiapkan dan diberikan dari pengajar-pengajar GDC. I see. Kalau dari sisi visual kira-kira gimana ya? Mungkin kode ini masih Nadia bisa ngebantu. Kalau visual ya gua awalnya nggak gitu, bukan tipe orang yang gambarnya bagus. Jadi Sama. ya Sama. kalau visual ya kalian belajar ngegambar, terus painting gimana konsep, terus kayak buat game itu kita lebih ke teknikal sih, kepakainya kayak gimana buat game. Terus kalau kalian mau kayak artistiknya gimana, itu terserah kalian. Iya, benar banget tuh. Jadi Nah, ada juga kayak 3D kan. 3D kalian masih ngajarin 3D nggak? ada. Di ya nggak tahu sih kalau angkatan Angkatan sekarang. Kalau di Victoria angkatanku Fadil sama kebetulan Faiza ada sih, sekarang. kebetulan ada juga. Oh, Oke. Di nice. angkatan gue juga ada kok. Ya, Tenang. angkatan gue juga ngajarin 3D kan. 3D itu kalian paling basic juga udah bisa bikin gitu kan, kayak bikin kotak, terus karakternya kotak-kotak juga nggak apa-apa gitu. Itu bikin buat jadi karakter itu bisa. Nanti kan, well, kalau di 3D agak sedikit rumit sih. Cuman ya bisa lah. Kalau Balik buat lagi ke niat ya. ya tergantung niat. Iya. Kalau Kalau tergantung skill. kalau tergantung skill masih parah ya. Aku tahu kok. jadi tuh kalau kalian mau lihat ya, portofolio game pertama gua, waduh, hancur banget ya Allah. Kalau mau lihat ya, karena ini pertama kali, tapi itu adalah hal yang bisa gua banggain gitu ya. Karena waktu itu kan untuk game game pertama gua bikin pixel art. Nah pas pixel art itu tuh, wah sumpah,
gimana ya mau bilangnya, pixelnya kayak ada yang di tempat yang salah. Ya kan, di pixel art tuh harus detail gitu ya, pixelnya salah, warnanya salah, animasinya rada salah. Kan dia kayak sistemnya dia bisa attack, bisa jump gitu ya. Attack, kalau animasi pas dia attack-nya itu rada gagal, apalagi dia jump itu rada susah karena dia bikin per frame. Itu kayak aduh, dari sisi artistiknya kayak aduh susah banget nih. Menurut gue tuh kayak wah ini emang parahnya parah banget gitu ya. Sampai backgroundnya juga gue pakai photo basing ya. Jadi teknik photo basing dimana lu ambil foto-foto, lu taruh satu, tapi lu kayak diedit-edit sampai dia tuh jadi satu foto yang completely berbeda dari yang awal gitu ya. Itu aja ke stretch gitu ya. Jadi kayak waduh ini kayak pas muncul di game tuh lu pada kayak oh Tuhan ini gamenya apa, ini kayak dibikin asalan banget gitu ya. Jadi dari skillnya aku tuh dari pas pertama kali gue bikin itu gue emang less skillful than now and very less talented at all. Jadi tapi dari experience pertama gue itu dari membuat game yang rada hancur banget sampai tapi meskipun dia artnya hancur, dia menjadi sebuah game yang bisa dimainin. Nah, itu tuh kayak the least satisfaction yang bisa lu temuin di GDC. Itu membuat sebuah game dari nol banget, dari hancur banget sampai dia tuh bisa bekerja. Itu aja yang kita minta di GDC. Ya kan ya Koden? Iya. Benar sekali gitu. Ada namanya Illustrator. Illustrator, iya kan mau coba gitu ya. Ternyata talentnya nol, skillnya nol, hasilnya ada, tetap hasilnya ada gitu. Sebenarnya Tetap game pada kan akhirnya ada hasilnya. Ada ada hasilnya. teorinya juga. Kalau game itu eh, visual itu bukan hal yang sangat penting gitu. Jadi biasa game itu yang mendukung itu story sama gameplay. Ya. Visual itu hanya kayak pendukung gitulah. Yang Hmm. utama story sama gameplay jadinya. Balik lagi nih ke podcast Once Upon GDC. Kita ada narasumber baru nih. Ko Narasumber William, yang baru mungkin bergabung sama kita di sini. boleh perkenalan diri dulu mungkin. Halo, Will. Ya. kenalin gimana nih? Boleh Ya. nama, Jabatan Angkatan, dulu. dia pernah jabatan menjabat. dulu, angkatan. Oh, oke, nama saya William ya. Jabatan saya dulu, kayaknya gue lupa apa, tapi artis, kalau nggak salah artis, angkatan 2015. Koor. Ya, koor artis, angkatan 2015. Lupa deh, udah lama. Waduh. Gimana sih koor gua? Waduh. Oke, langsung aja deh kalau gitu ke mungkin pertanyaan, salah satu pertanyaannya bakal disukain nih, kayak pengalaman suka duka pas di GDC itu apa ya? Berarti ini bukan pas menjadi pengurusnya ya, pas sebelum menjadi pengurus gitu. Suka duka di GDC. Ya, apa pas G2X-nya kah? Apa dapetin temen pas selama di GDC? Boleh dari William dulu mungkin boleh. Daripada dapetin teman lebih kayak hilang teman sih. Waduh, kok malah hilang teman? Masih duka. Waduh. Itu dukanya dulu. Jadi soalnya waktu kita masuk GDC itu kita udah janjian nih sebenarnya berempat, aku sama 3 temanku. Makin lama sisa aku sendiri gitu. Jadi mau nggak mau harus bergaul dengan yang baru dong. Ah iya juga sih. Oh, I know that feels. Teman lamanya malah hilang. Gue juga Guys, gitu. know that feel. Kurang lebih begitu guys. Kalau Kalau sukanya, sukanya mungkin karena udah hobi ya. Kalian kan masuk GDC pasti mau bikin game dong. Mungkin karena emang udah hobi bikin game seru gitu. Jadi I enjoy it gitu. Suka gitu tiap kalau ada pitching kan, kalian bisa pitching idea. Kurang lebih gitu sih. Apalagi jadi apa sih rasanya gitu. kebanggaan tersendirinya. Betul, apalagi kalau jadi, kan biasanya nggak jadi tuh.
Tuh, biasanya nggak jadi. Bener Aduh, banget. buka ini. kartu. 80% dari 100% itu Ah, nggak jadi. Ada. Kadang-kadang Sudah kadang biasa. konsepnya tuh udah memuncak gitu ya. Iya. Nyampenya cuma Betul. nyampe bukit doang. Iya. Betul sekali. Eh, You guys know that feel dah. Terus tadi kan kau bilang udah nih, mungkin kode ini Nadia sama Cagnesia ada tuh suka duka sebelum jadi pengurus gitu. Kayak waktu masih awal, masih polos, masih belum tahu apa-apa. Wah, itu mah gue sama kayak Oli. Udah ngumpul nih berapa orang, berempat, berlima. Terus satu keluar, habis itu keluar lagi. Terus gue ajak yang lain kan, join. Terus keluar lagi, ya ujung-ujungnya gue sendiri sih. Aduh. Aduh. Kalau Jadi ya gua tuh, mengenal orang baru lah. iya. Nah, kalau gua tuh itu bukan pengalaman suka gua itu. Gua dapet kelompok 10 orang. Tahu nggak? 10 orang. Seru banget. Hah? Iya. 10 orang. Tapi amazingnya survive semua sampai kita bikin 2 game. Nah, Wah, dia sampai bikin 2 kan game. nggak? Gila, itu Halus. itu tuh mujizat deh kayaknya. Iya, beneran. 10 orang bikin 2 game. Nah, Wow. kenapa gue sampai bisa gitu? Gue udah manage mereka karena kita pertama udah dihujat-hujat nih, Kodeni dan kawan-kawan tuh kayak kalian 10 orang emangnya bakal bisa bikin game gitu. Kating-kating udah kayak ngomong gitu, emangnya bisa bikin game? Bisa gak? Kalian pasti satu-satu bakal ngilang tuh kalian semua. Tapi gue udah tahu tuh, oh iya ini pasti bakal ada hilang kalau ada yang bilang aduh gue udah nggak bisa lagi gitu. Nah, makanya gue tuh bilang ke mereka, gue sering bilang ke mereka ketika kita bikin gamenya, dia jadi kayak gini, kalau lu nggak bisa, tenang aja, yang penting lu ada. Nanti ketika kita bikin gamenya, pasti ada aja yang bisa lu bantu. Jadinya 10 orang itu, 5 orang coder, 4 orang artis, 1 orang audio, diubah tiba-tiba jadi 3 orang coder, 3 orang artis, sama sisanya kayak pembantu, penyemangat, 2 orang audio. Bantu dalam doa. Bantu dalam doa. Dalam Tapi doa. tapi dia tuh karena dia kayak gue udah bikin dia sadar diri gitu ya. Ya udah kalau lu nggak bisa bantu itu, at least lu bantu kita ngapain, kayak lu bantu kita bikin jadwal, kayak apa kayak. Jadi meskipun dia nggak bantu kita dalam membuat game, dia kayak sering ngingetin kita dalam membuat satu hal lain gitu loh. Jadi kayak gue selalu percaya di dalam sebuah tim itu ada peran masing-masing. Apalagi di dalam game developing itu salah satu hal paling stressful yang mungkin kalian bisa rasakan dalam hidup kalian gitu ya. Itu pasti game developing. Jadi ketika lu berada di environment yang supporting, yang bisa membantu kalian, itu pasti bisa kok terjadi. Ini adalah contohnya. Saya berhasil, tapi sayang sekali mereka udah nggak lanjut lagi. Mereka nggak lanjut GDC lagi, hanya beberapa yang survive. Tapi dari antara 10 orang itu, kita semua berhasil bikin 2 buah game dengan 10 orang anggota kelompok. Nah, gitu. Itu adalah kabar. Di dalam situ dukanya banyak. Ya gitu ya. Dukanya tiba-tiba dia udah bikin kodenya, tapi gue udah give up, gak bisa lagi. Ya udah, coba lu cari kerjaan lain. Oke, gue jadi audio aja. Ya udah, lu jadi audio aja. Dia contribute 3 buah lagu. Karena Gado-gado ya, gado-gado. Iya. Yang penting dia bilang dia bisa dan dia mau. Jadilah kehendak. Oke. Tim. Kalau dari Ci Agnes nih. Waduh, kalau waktu jadi anggota ya, yang paling diingat itu sih, iya kurang lebih sama sih ya. Waktu kita ngumpul satu kelompok, tiba-tiba ada yang mundur di tengah jalan gitu kan. Mundurnya gak bisa dibilang secara perlahan, tapi tiba-tiba wush lah kemana itu anak gitu kan. Kayak di ghostingin ya, sakit. Iya. Terus ya terus nggak lama kemudian dia baru bilang kayaknya dia bakal mundur, bukan mundur dari kelompok, langsung dari GDC-nya gitu kan. Nah loh, tapi sih untungnya iya kelompok kami sih sukses dapat jadi satu. Dia habis dibilang nggak sampai demo gitu deh, tapi habis itu selesai kita nggak ngelanjutin lagi sih ya gitu kan. At least ada yang bisa di-accomplish lah. At least playable waktu G2X yang punya kita gitu. Sama sebenarnya.
Ya ingat Iya yang tadi kan? gue bilang tadi, meskipun Pixelnya rada salah-salah, tapi dengan bantuan dan doa teman-teman lain pasti bisa. Gitu. Nah, kita kan udah kelar nih ngebahas tentang zaman-zaman waktu masih polos-polosnya gitu kan. Nah, sekarang mungkin bisa cerita lebih ke arah ketika udah jadi pengurus gitu, kayak suka duka jadi pengurus, entah anaknya ngilang atau mungkin ada masalah dengan UMN gitu. Ayo, Atau beri kami mungkin ceritain tentang apa achievement selama jadi pengurus. benar-benar. Ayo bagi tehnya. Oke, Will, kita mulai dari story 2015 aja dulu. klasik. Ih, Dari yang Silakan, paling silakan, atas. silakan. Ayo, ayo. Story klasik, Will. Kita gimana kalau kita ngomongnya tuh dari 2015, oke, 16, siap. 17, 18, 19, 20 gitu sampai kalian Boleh, gitu ya. Oh, Oke, let's go. Dari gua nih, Iya. Iya, yang klasik. pas jadi pengurus, Yes, betul sekali. suka dukanya ya. Suka dukanya jadi pengurusnya, dukanya. Suka Kalau- duka selama pengurus kok. Pas sampai jadi pengurus Dukanya ya. Itu kok. Mungkin ini pengalaman gue dong atau mungkin kalian juga ya. Tapi dukanya itu adalah ketika kalian ada acara, kalian itu pengurusnya kan. Pasti kalian ibaratnya pas gitu X lah. Kalian pulangnya pasti paling malam biasanya, Valid. kan? Tapi saya kita online saat ini. Matiin laptopnya paling malam. Betul, paling malam. Terus pas acara, apalagi tim perkapnya sih, perkap. Terus kalau di organisasinya sendiri, kalian kan waktu itu dikasih apa ya? Ada acara gitu, pitching game, terus kalian megang beberapa anak gitu kan. Nah, gue kebetulan dapat satu anak nih. Ini bukan suka duka sih, lebih kayak cerita aja. Jadi anaknya tuh sangat-sangat unik. Jadi gue nggak pernah kontakkan sama dia nih. Gue kontak orangnya hilang. Nah, terus tiba-tiba pas hari H deadline gitu, dia ngontak gue. Kok gamenya udah jadi? Gue kaget dong. Gue kaget dong. Dan yang Ini dari lebih, mana itu? gue lupa namanya siapa deh. Lu inget gak, Den? Gak inget gue. Tapi ada, gue denger itu. Gue lupa. Gue sampai megang anaknya 2 tahun kalau nggak salah. Terus anaknya tuh pokoknya kontakan gue tiap initial project sekali. Pas initial, ntar bikin game, oke kok. Nanti terus pas mau deadline, dia langsung ngabarin udah jadi kok. Dan yang lebih hebatnya lagi tuh, gamenya tuh polish gitu. Itu gue nggak tahu bilangnya suka apa duka. Lebih kayak dukanya anaknya hilang, sukanya gamenya jadi. Itu Kayaknya lebih ke cerita sih. pengalaman mistis deh. Itu berkat kali kok. Itu kayaknya pengalaman mistis deh. Itu mistis sih. Betul. Gue lupa nama anak siapa ya. 2015 Wah, itu gue juga udah lupa tuh. Tapi ada. ya. Berarti 2016, 17 gitu ya kok. Harusnya 17. Si Vero bukan? Siapa lagi? Bukan, 2017, cowok. 17. Cowok. Kowidi. Kotirta. Kotirta. Ini angkatan gua 2018. Bukan. Kota Oda Go. bukan? Oda mungkin. Nobunaga Oda. Yang siapa sih Siapa namanya? namanya ya? Tung Leihu. Ya, bukan. Bukan. Dia jadi pengurus juga sih. Oh, Lupa deh kalian, ini gua yang lupakan. sempat jadi Gerison ya? Ah, iya, Iya, Gerison. Gerison. Iya, Iya, Gerison. Dia benar. keren banget Kok asli. Gerison? Keren abis. Betul, Nah, Gerison. gitu. Iya. Kok Garrison itu salah satu orang paling OP yang gua tahu. Dia sering bikin game sendiri bahkan. setuju. Iya, dia sering banget kayak ngeceritain pengalaman-pengalaman dia bikin game sendiri. Kok kayak mikir Betul. gila ya nih orang. Tuh orang Keren. solo Solo developer tuh. Iya. Emang gila. The next Undertale. Kok Garrison kalau nonton ini, wah gila. Dia tahulah bahwa kita semua Mungkin- respect Anda. Mungkin karena gua yang jadi ininya dia, yang megang dia berasa, oke. Gua Mantap ngerasa banget. senang ngelihat dia punya hasil banyak gitu. Oke, boleh nih dilanjutkan dengan Kodeni. Gimana 2016. nih? Kayaknya belum selesai itu yang G2X, wow. Kejadian-kejadian G2X. Udah. Yang gambar-gambar. Udah, itu nggak perlu diceritain lah. Oh. Oke, jadi kalau dari gua, well, kalau suka duka ya,
pastinya ada drama. Itu sudah klasik. Nah, terus ya selama kita ada ngobrol, ya semoga bisa berjalan lancar gitu kan. Jadi gue dari dulu tuh konsep gue selama gue jadi pengurus tuh at least kita ngomong dulu gitu. Gue ada ajak ngomong, terus gue ngasih tahu dan kayak ya karena gue dulu sempat jadi wakil, pas jadi wakil juga gue kerjanya mostly mantau juga sih. Memang ada yang di luar ekspektasi gue gitu kan, cuman ya itu masih oke gitu, masih oke. Ada yang unexpected juga ada, pasti ada. Itu duka-dukanya kurang lebih gitu pas lagi ngajar atau lagi ngapain lah gitu kan. Terus ada juga kalau lagi acara, banyak hal yang unexpected sih acara itu. Terus gue juga dikasih tahu ada beberapa hal harus gue perhatikan. Jadi kalian juga harus merhatiin tuh pas acara. Bakal ada aja yang unexpected. Kejadian-kejadian unexpected itu pasti ada. Dan itu kejadian beberapa kali. Terus kayak G2X. Yang senengnya sih ya kalau apa ya, kalau rame ya, kalau kayak G2X tuh kalau rame gitu itu seru sih. Terus ya ada yang gue pelajari juga, jadi kayak pengurus gue mulai kenal apa angkatan-angkatan sebelumnya, terus kayak sponsor-sponsor gitu, dan kayak sistem kerjanya gimana di UMN, lu ngurusnya gimana, dapat ya kalau mau dibilang dapat SKKM gitu ya enak gitu kan, kayak lu nggak usah nyari di luar yang lebih banyak gitu, kayak ya that's good stuff. Nah, terus kayak juga kalau jadi pengajar, kalian belajar sih, belajar satu sama lain gitu. Jadi kalau kayak gue dulu ada kelas audio, edit audio, gue bisa ada nanya teman gue yang jadi koor audio, satu-satunya koor dan pengajar audio, kayak gitu. Ya, gue belajar dari mereka juga banyak hal yang bisa gue pelajari gitu sih. Ya, kurang lebih banyak di belajarnya sih. Kalau dukanya banyak di hal unexpected-nya. Ya, gitu. Baik. Terima kasih buat Kode ini buat sharing-sharingnya. Emang kita banyak belajar ya dari hal-hal seperti ini. Gak cuma pengen serunya doang, banyak belajarnya. Boleh nih dari yang angkatan 2018 mungkin mau diwakilkan? Oke, gua mau wakilin aja buat 2018 sama 2017 ya, karena 2017 nggak di sini gitu ya. Jadi pas 2017 yang ketika 2017 jadi BPH, gue juga jadi 2017 BPH gitu sebagai sekretaris. Jadi satu-satunya anak bawang gitu ya dibilang. Anak bawang. Nah, untuk 2017 tuh adalah salah satu transisi GDC yang paling fenomenal banget bagi gua. Karena gini, di sini para cutting-cutting 2017 yang tidak berkesempatan hadir malam ini, mereka berusaha dengan kuat banget untuk bikin kita exposure keluar gitu. Jadi pertama, mereka bikin BINUS Student Exchange GDC. Jadi BGDC sama UMN GDC lakukan pergantian kelas. Jadi mereka ke kita ke mereka. Gitu kan. Si Agnes ikut kan ya kemarin? Nah, ada kan? Nah, itu adalah salah satu pertama. Yang kedua itu adalah Global Game Jam yang pertama kali dibikin di kampus. GDC udah bikin beberapa GGC, tapi semuanya rada di luar kampus ya. Yang pertama mungkin Kodeni bikinnya di Lito. Kalau kita bikinnya di dalam kampus, itu sukanya acaranya jalan. Dukanya kita nunggu Pak Darman dari pagi sampai malam, nggak dapet gitu Pak Darman buat persetujuannya gitu. Itu duka, itu bukan duka sih, itu perjuangan yang berujung ke dalam kesuksesan gitu ya. Victor can relate. Iya kan. Kalian merasa itu kita harus pinjam ruangan selama 3 hari dan kita bakal nginep di dalam kampus itu 3 hari gitu ya, 48 jam. Dalam kesempatan itu, aduh, kayak
kita konsumsi pada konsumsi sih kita ada Agnes ya. Jadi si Agnes sangat reliable. Si Agnes langsung memberikan akses. Oh, ini kita ada makanan, kita ada ini. Para cici-cici dan koko-koko juga yang sebagai pengurus GDC kayak langsung keluarin apa yang kita punya gitu. Karena gue punya dispenser, gue bawa dispenser. Karena gue punya karpet, gue bawa karpet gitu. Karena gue punya bantal, gue bawa tuh bantal buat para peserta gitu ya. Jadi kayak kita berjuang, sacrifice untuk something di dalam sebuah global game jam itu kayak suka dukanya itu wah terasa banget menjadi sebuah kesuksesan. Itu untuk 2017 ya, gue mewakili aja. 2018 adalah transisi tersulit dalam hidupku karena di 2018 harus full online. Gue udah merencanakan banyak hal untuk GDC tapi kebanyakan tidak tercapai karena tertutup dengan online. Gua down, teman-teman yang lain juga pada down. Gue usahakan diri gue untuk tidak down sih, tapi gue rasa teman-teman pada down juga ya karena kalian kan yang jadi teman-teman MC yang sekarang yang jadi anak-anak gue kan ya. Gue minta maaf sebelumnya kalau seandainya kalian down, tapi gue rasa kita udah berusaha yang terbaik. Menurut Agnes gimana tuh? Suka dukanya lain yang untuk 2018 di kitanya. Nah loh, sukanya sih setidaknya untuk transisi online yang emang termasuk duka ini, proker-proker utama GDC itu technically jalan semua. Apalagi kita ada kayak tambahan baru di kelas gitu kan, diusulin sama Nadia sebagai ketua. Iya, kayak dari yang biasanya cuma ada weekly class itu sekarang ada yang tiap awal bulan itu ada yang game design class itu kan ya. Itu kan baru diimplement sama Nadia juga. Itu bahkan ketua GDC-nya sendiri yang turun tangan ngajar gitu kan. Iya. Apalagi ya? Sedikit karena transisi online juga, technically acara-acara kayak GGJ sama G2X itu juga ya jadinya kita laksanainnya online. Ya pada puter otak juga sih itunya mau gimana kan. Akhirnya ada yang tiba-tiba ngusulin, ayo kita buat Discord server aja untuk GGJ-nya rame-rame di situ aja. Oke, udah. Terus ada yang gimana kalau waktu awal-awal kita buat Zoom aja dulu untuk nampilin tema dan teman-temannya sama penutup. Oke, itu juga diurus. Terus untuk G2X-nya gimana tuh caranya biar bisa online kita pamerin game? Ya udah ayo kita website terus kita sewa server gitu kan untuk hosting websitenya. Ya untungnya semua acara intinya udah bisa jalan dengan ya semampunya kita gitu sih. Tapi itu udah yang terbaik juga untuk dari angkatan kita. Yang menyenangkan dananya jadi tidak banyak. Ya, gak juga sih, tapi nggak technically terlalu kan, inilah, nggak iya, sebanyak pas offline gitu lah. yes, kita kangen offline. Oke nih, Ada bagus ya. pengalaman 2021 boleh diwakilkan Victor nih, karena dia nih wakil acara kita. Duh, kok gua tiba-tiba suka duka ya. Sebenarnya kalau masalah suka duka sih kan kita online kan. Jadi yang harusnya tuh nggak sebelibet kalau kita offline nih. Cuman karena di waktu jabatan kita itu ada kayak banyak perubahan dengan UMN. Jadi kayak hubungan antara UMN sama UM tuh memang jadi lebih ribet gitu. Dan kayak karena acaranya online, mau kontak-kontak anak-anak itu agak susah sih sebenarnya. Soalnya kan kalau misalnya GGJ nih, kalau offline kan kita bisa langsung cek di tempat kan. Cuman karena online kita apa ya harus kayak ngabarin mereka satu-satu ini dan itu gitu. Jadi kayak banyak banget masalahnya, terutama buat kontak-kontakan gitu. Tepat sih kalau buat aku memang lebih ke arah itu sih hubungan sama UMN sih. Cuman kalau untuk pelajaran aku kurang tahu. Kalau misalnya aku sih selama ngajar online ya rasanya aman-aman aja sih, cuma kurang seru, nggak seseru offline. Kalau offline tuh bisa ngeren bareng-bareng. Aduh, kok codingnya susah banget sih. Kalau misalnya online kan pada malu-malu gitu, pada gak berani buat ngomong atau interaksi lah gitu. Cuma kalau misalnya buat
antusiasme anak-anak sih ya bisa dibilang masih ada sih. Cuma memang mesti kadang-kadang tuh mesti kita semangatin, mesti kita ingetin gitu. Kayak contoh aja kayak kegiatan GGJ kali ini juga kita tuh mesti banyak ingetin mereka, ayo ya nanti ikut bisa dapat SKKM gitu baru mereka mau. Gitu. Oke, kita lanjut nih. Nah, yang ini yang spesial nih. Boleh diceritakan nih dengan singkat aja kalau misalnya golden moment selama di angkatan para cici-cici dan koko-koko ini. Ada achievement tertentu kah gitu yang maksudnya pernah diraih selama pernah menjabat baik jadi kepanitiaan atau mungkin selama jadi peserta di GDC gitu. Boleh nih dari Ko William dulu. Special Achievement ya. golden moment-nya. Golden moment. Mungkin golden moment gue itu lebih ke game yang jadi sih. Jadi waktu gue awal-awal masuk itu, kan teman-teman gue udah pada cabut tuh sisanya. Jadi gue sisa sama ada satu namanya Lanang Segoro. Kita dikasih tahu nih, nanti ada event apa gitu aku lupa. Terus gak dikabarin apa-apa. Nah tiba-tiba tim GDC ini bilang, kita nggak ada game buat dipamerin nih. Nah kebetulan gue sama si Lanang ini sempat bikin project iseng sehari gitu, bikin 3D asset. Mungkin kalian tahu nama gamenya Forest Cube. Bagus. Forest Cube itu menurut gue adalah achievement karena game itu dibikin 2 hari doang. Serasa Dan itu game jam ya. dan itu dipamerin sampai ke mana ya? Pokoknya sampai ada acara yang ada binusnya gitu loh. Nah, terus karena itu lagu kan aku bikinnya cuma 1 jam. Terus lagunya tuh ngelup sampai bikin orang pusing gitu. Nah, katanya orang binus dengan lagunya pusing. Mungkin itu achievement ke gue. Lagu itu diputar 4 jam sehari. Tapi selama maksudnya yang bisa dibilang golden moment-nya itu adalah ketika kita tuh Ya, bisa game itu 2 jam memamerkan jadi. game itu. Betul. Game yang bikin 2 hari doang tapi bisa Dan- dipamer sampai ke universitas lainnya. Wah, gila. Dan game itu sebenarnya benar-benar gak ada konsepnya gitu loh. Cuma iseng aja, kita bikin 3D asset yuk, kayak buat aset bank gitu loh. Tiba-tiba diminta, asetnya ini dibikin game gimana? Oke. Jadi, Mantap, Betul banget. mantap. kurang lebih gitu sih. Nah, kalau misalnya dari Kodeni nih selama 2016. Kalau pas angkatan gue itu jadi pas gue jadi wakil, gue ada ngide nih sama teman-teman. Kan kita udah ikut GGJ gitu kan. Terus gue sempat jadi pengurus GGJ juga, bikin acara di Lito gitu kan. Di Lito. Di mana ya nama tempatnya gue lupa juga. Ya, ada lah gue bikin GGJ Tangerang itu yang pertama. Habis itu gue dan temen gue sesama wakil, jadi gue wakil pengajar, dia wakil acara. Gue ngide ke dia, kita buat ningkatin skill sih, buat iseng coba kalau gamenya bagus kita pakai gitu kan, kita pamerin, kalau enggak ya at least buat pengalaman gitu kan. Kita ngide juga nih, bikin yuk game ya kayak GGJ gitulah 2-3 hari gitu kan, kita kerjain dan yang lucu gitu, it works gitu, somehow it works. Jadi awalnya kan cuman berapa orang doang, dikit kan, terus kayak habis itu kita bikin lagi kayak gitu, kita ngajak angkatan 2017 kayak Tirta dan kawan-kawan bikin lagi. Memang yang tim gue biasanya tim gue jadinya nggak gitu bagus, tapi at least it works and it's menurut gue karena konsepnya juga menurut gue interesting, jadi lucu aja kita mainin walaupun asetnya mungkin masih kurang polis gitu kan. Tapi ya it works dan kayak kita coba aja iseng kita taruh di Play Store gitu lah. Dan ya gue nggak tahu sih kondisinya sekarang gimana. Itu cuman iseng karena apa ya? Karena pengen belajar aja sih sama
sekalian ngisi waktu buat belajar gitu. Ya, mostly kayak gitu. Oke, jadi pengalaman dari Kode ini dan William ini sama-sama bikin game yang jadi. Dan meskipun apa ya, dianggapnya kayak, oh cuma bercanda doang nih, cuma pura-pura. Tapi karena sebuah kenyataan, game itu bisa jadi. Keren banget. Oke, kita lanjut nih buat Cinadia dari 2018. Ada golden moment apa nih? Gua dari 2017 aja dulu ya. Oh, boleh. Represent. Oh, 2018 si Agnes aja ya. Iya. 2017 represent golden moment paling seru kita itu semua proker kita berjalan. Ada 1-2 proker kita itu yang nggak berjalan, tapi sisanya itu semua berjalan semua. Itu salah satu achievement menurut gue yang paling gue dapat banggakan dari program kerjanya berbentuk apa sih namanya first meeting itu kan biasa kita selalu ada ya, dari first meeting sampai ke G2X kita semuanya ada dan berjalan dengan baik. Karena memang beberapa kali kayak kita udah rencanakan dengan baik, tiba-tiba ya kendala yang tidak bisa kita pungkiri itu terjadi dan kita pun menggagalkan itu satu program kerja tersebut. Nah, kita tuh nggak bisa ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Tapi yang golden moment paling seru itu di mana program kerja kita berjalan dengan bagus banget, berjalan dengan baik semua. Lalu yang on top of all of that itu kita berhasil namanya kayak kita berhasil menjalankan apa sih itu namanya? Tunggu bentar ya, kayak udah di tip of the tongue gitu loh. Kita berhasil melaksanakan namanya pokoknya harusnya program kerja terakhir kita G2X ya. Iya kan ya? Itu pasti di dalam semua GDC program kerja terbesar dan terakhir itu G2X. Itu top of it itu pasti G2X. Karena G2X itu yang berbentuk online, kita semua nggak persangka itu akan terjadi karena kita udah siap banget untuk offline. Ya kan? Kita udah siap banget untuk offline. Kita sebelum pandemi aja kita udah dibentuk, kita udah bikin matang-matang, tiba-tiba harus dirombak full sebagai offline. Sebagai online. Itu adalah salah satu momen paling down, tapi nggak jadi down. Karena semua berusaha dengan baik. Gitu ya. Tiba-tiba kayak impang-impangnya kayak kalian udah bikin bagus-bagus ini sandcastle dihancurin karena ombak gitu ya, pandemi sialan. Kayak Aku sempat ngerasain juga kok. Ya kan? Nah, tapi untunglah kita berhasil membuat kembali sandcastle ini dengan waktu yang singkat dan konsep yang matang. Gitu. Itu sih golden momentsnya 2017. 2018. Si Agnes boleh nih. Bingung tuh Agnes pasti apa ini. Gue jawab apa ini. Tekniknya udah kebanyakan disebutin Nadia juga sih kan ya. Nah, nggak salah kan? Iya nggak salah sih. Tapi kalau gue dibantuin Agnes ya karena gue juga yang menjabat ketua di masanya Agnes ya jadi. Oke. Silakan. Di 2018 di mana kita yang jadi 2020-2021 kita salah satu achievement yang paling seru kita sih golden moments-nya itu kita berhasil dapat di dalam ketika pandemi ini kita berhasil mendapatkan relasinya itu bersama IXI itu adalah inkubator game yang dibikin oleh Agate di mana kita kita menjalin hubungan dengan mereka jika kita ada sebuah kegiatan yang memerlukan membuat sebuah game tapi berbayar, nanti gamenya kayak bakal rilis dan dibayar, itu IXI dapat menampung mahasiswa GDC kalau kalian ingin menjenjang lebih tinggi gamenya. Itu adalah salah satu establish pertama yang kita bikin ketika dalam masa pandemi ini ya. Jadi bisa berhasil meskipun online gitu. Ya kayak ini itu salah satu agreement awalnya itu kita mengundang pembicara dari mereka
yaitu gue bikin satu buah webinar namanya Game Development During Pandemic. Nah, di situ adalah awal keterkaitan kita bersama IKSI, di Incubator Game Indonesia. Gitu. Mungkin itu kali ya. Nes gimana? Kalau mau ditambahin silakan tambahin, Nes. Lebih bagus, lebih banyak lebih bagus, Nes, karena ini angkatan kita, Nes. Kita udah jabatannya bareng, Nes. Iya. Iya sih, selain proker ya, gue mau tegasin lagi mungkin sedikit dari hasil pemikiran dari ketua kita ya, kelas tambahan yang kayak game design kelas itu kan nggak tahu sih kalau angkatan sebelumnya udah sempat ada atau enggak, tapi kayak Nadia sempat apply itu untuk angkatan yang waktu dia menjabat jadi ketua, dan dia turun tangan sendiri ngajar tiap awal bulan sama anak-anaknya, bahkan ada sempat kayak dikasih tugas gitu juga untuk anggota-anggotanya gitu. Itu bisa dibilang sukses banget sih, karena di kelas itu juga Nadia juga kayak fokusnya lebih ke teori mengenai game development sendiri gitu kan, kayak apa aja yang penting dalam sebuah game, konsep unsur-unsurnya, terus kira-kira step by stepnya apa. Dia juga sempat ngebantuin buat kayak pokoknya membantu membuka jalan step awal untuk semua anggota baru untuk mulai develop game juga sih, dari ilmu-ilmu yang dari kelas itu juga. Mungkin karena gue yang bawain materi, gue nggak merasa ya. Tapi karena ada teman-teman lagi yang bisa bertestimoni, gue malah senang. Menurut teman-teman juga di sini di sini tuh ada orang lain ya. Jadi kayak di sini ada Brian, ada kan Brian pernah ngikut kelas aku yang game design nggak? Setahu aku dia pernah ikut deh, karena Dia dia pernah sempat ikut. sempat jadi coder. Iya. Iya, masuk kelas coder juga. Nah, bisa ya. Oke, mungkin teman-teman di sini yang ada yang pernah ngikutin kelas game design bersama saya di tiap awal bulan? Sebenarnya karena aku sama Fadil pengajar ya. Iya, jadi kalian nggak ikut ya, dasar. Jadi kita ikut ngeliat aja. Ilmunya dapat aja. juga kok, ilmunya dapat juga. Acara aku nggak bisa ikut. Iya, iya nggak apa-apa. Nah, itu di game design class itu yang aku bikin sebuah materi baru. Di situ kita belajar hal-hal dasar dari game development, apalagi dalam game designing, gitu ya. Itu ternyata itu salah satu accomplishment kita ya, Nes. Itu ternyata berhasil, Nes. Sayang Agnes. Ayah. Oke. Bukunya pakai buku apa tuh? Asik. Pakai buku apa ya? Itu pakai buku di PCD 5. PCD 5-nya di kafe dari game designing. Disponsori. Women, tetap women. Nah, itu. Oke, mungkin dari kita sampai situ dulu ya. Oke, mungkin kita lanjut. Untuk pertanyaan yang ini sih mungkin kan dari alumni GDC juga nggak banyak yang ujung-ujungnya ke industri game ya. Jadi tapi mungkin masih dengar kan ya tentang industri game di Indonesia tuh kayak gimana. Mungkin aku mau nanya potensi game di Indonesia tuh gimana sih sekarang untuk ke kode ini mungkin. Kalau apakah ada game insight? Ya lumayan sih kalau kalian kayak pernah dengar dari Toge, bukan sih yang kopi itu. Oh Ya ya, gitu, itu Toge. kan ya itu kan udah keluar negeri gitu kan dijualnya juga, kayak that's good stuff. And then kayak ada juga yang My Lovely Daughter dari Gambreng. Kebetulan Gambreng. dosenku tuh yang jadi game desainnya, Didi. Ya itu ada tuh. Ada beberapa dosen juga, dosen UMN kan, terus ada orang-orang binus, dosen-dosen binus, terus kayak ya ada historinya juga, begitulah. Itu kalau mau lihat prospeknya untuk sekarang memang kelihatannya masih belum gitu kelihatan sih, cuman
buat kedepannya mungkin bisa lebih bagus sih. Kalau ya gue juga nggak tahu sih ya. Soalnya kita harus lihat juga nanti anak-anak selanjutnya gimana yang ngarah ke situ. Ya, kurang lebih begitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, kan Isti kan banyak kan kakak-kakak dari beberapa tahun-tahun yang lalu nih, sampai akhirnya kita sekarang udah ke angkatan yang pelajaran tahun 2021. 2021, 2022 nih. Kira-kira dari kakak-kakak ini bakal ada itu nggak kayak sepatah dua kata untuk mungkin angkatan kita atau angkatan kita ke depannya gitu. Jadi untuk GGJ ke depannya gitu. Mungkin bisa diwakilkan Ko William gitu. Pesan dan kesan. Aku berpesan aja sih. Oke. Sebisa-bisanya tolong banyakin porto kalian. Itu aja. Soalnya waktu aku GDC dulu ngerasa sih, gue ngabisin waktu 4 tahun lebih, tapi portonya itu cuma 2. Bayangin 2, gue ngapain 2? Sekarang tuh jadi rasanya, aduh, kalau gue misalkan sekarang balik lagi ke zaman itu, mungkin gue bisa bikin berapa? 8, 9, 10 game, nggak tahu. Itu sih yang aku seselin. Jadi kalian jangan menyesal, banyakin porto kalian, karena porto itu nanti yang dipakai buat kalian pameran gitu. Apalagi kalau game kalian banyak kan, terus KM lain siapa tahu mampir, terus lihat-lihat, atau ada anak baru mau join GDC. Ngelihat, wah portonya banyak nih, terus gak mungkin dong dari 10 game itu semuanya jelek, gak mungkin. Pasti ada satu yang bagus. Gitu sih, kalau pesanku. Oke, terima kasih banyak buat Ko William dan buat kakak-kakak yang lain. Aku yakin pasti kakak-kakak yang lain di sini juga memiliki pesan yang sama juga buat kita ya, buat angkatan-angkatannya saat ini, karena memang aku juga merasakan emang harus mulai sekarang tuh udah mulai banyak bikin portofolio karena bakal dipakai banget ketika lagi kerja gitu. Oke, jadi terima kasih buat Ko William Swanto dari angkatan 2015, kemudian ada Ko Denny dari angkatan 2016, ada Cina dia dari angkatan 2017-2018, dan juga Ci Agnes yang dari angkatan 2017 dan 2018 juga. Dan juga terima kasih buat para MC yang sudah menemani aku juga di sini. Ada Victoria sama Fadil dari angkatan 2020 sampai 2021. Nah, sebelum aku menutup acara kita pada hari ini, aku mau ingatkan lagi nih, acara G2X itu nggak cuma acara podcast ini aja. Kita masih ada banyak acara lainnya, mulai dari ada webinar, kita punya 3 webinar, kemudian ada lomba game design, baik dari game design environment dan juga karakter, kemudian ada juga lomba yang spesial pada acara online kali ini, yaitu lomba video reaction, ada lomba game showcase pada website G2X. Jadi kalian jangan lupa buat main game-game dari anak-anak GDC yang ada di website G2X. Nanti akan ada hadiah spesial menunggu kalian kalau misalnya kalian bikin video reaction dari game-game itu loh. Kemudian jangan lupa besok juga ada acara podcast bersama dengan Kompetitif Gaming. Dan juga ada acara closing di mana nanti kita akan memberitahukan pemenang-pemenang lomba-lomba tersebut. Nah, untuk acara ini kapan nih acaranya? Tanggal 16 sampai tanggal 18 Februari 2022. Nah, jangan lupa juga nih, kita masih punya satu lagi mini game kecil-kecilan dari GDC, yaitu Treasure Hunt. Nah, buat Treasure Hunt kali ini, apa nih ya clue-nya? Oke, untuk clue-nya adalah huruf vokal yang ada pada ketiga MC dan tidak ada pada pembicara divisi Coder 2018. Nah, silahkan dicari. Kalau misalnya sudah, jangan lupa untuk dikumpulkan treasure hunt-nya dan kumpulkan, nanti kalian akan mendapatkan hadiah spesial. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kalau gitu, selamat malam. Dan juga aku menutup acara ini. Terima kasih semuanya. Bye.